Shalom, damai di hati, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali bersama dengan saya Pendeta Feralina Lahiwu dalam channel YouTube ini. Saya sangat bersukacita ketika boleh menjumpai Bapak Ibu Saudara lewat media YouTube ini. Semoga kita semua dalam keadaan yang ada dalam perkenanan Tuhan, diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Saudara-saudara, saat ini saya akan men-share kebenaran firman Tuhan sesuai dengan bacaan Gemim di minggu yang berjalan dari tanggal 21 November sampai 27 November 2021 dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-25. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, berkatilah pembacaan kami saat ini, agar pembacaan kebenaran firman-Mu menyertai kehidupan kami. Benar-benar kami mengasihi Engkau di tengah-tengah kehidupan kami, dan itu dapat kami lakukan lewat cara hidup kami. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, kami telah siap untuk mendengarnya. Amin. Marilah saudara-saudara kita membaca bagian ini secara bersama-sama. Ulangan 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-25. Diberikan judul, kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu, kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Kau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga Ia memunahkan engkau dari muka bumi. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di Masa. Haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan, supaya baik keadaanmu dan engkau memasuki dan menduduki negeri yang baik yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, dengan mengusir semua musuhmu dari hadapanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketetapan dan peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita,
maka haruslah engkau menjawab anakmu itu, kita dahulu adalah budak Firaun di Mesir, tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Tuhan membuat tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar dan yang mencelakakan terhadap Mesir, terhadap Firaun dan seisi rumahnya di depan mata kita. Tetapi kita dibawanya keluar dari sana, supaya kita dapat dibawanya masuk untuk memberikan kepada kita negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang kita. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini, dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Demikianlah firman Tuhan. Sekali lagi shalom, damai di hati, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bagian firman Tuhan yang kita baca saat ini yaitu dalam kitab Ulangan. Kitab Ulangan ini adalah bagian dari kitab Pentateuk, dan kitab Ulangan ini adalah naskah Ibrani, disebut sebagai Hadep Harim yang artinya perkataan. Karena nama ini diambil dari permulaan kitab Ulangan yang berbunyi, inilah perkataan-perkataan yang diucapkan Musa kepada seluruh orang Israel di seberang sungai Yordan. Kitab Ulangan sesungguhnya merupakan kitab perkataan, karena perkataan yang terdapat di dalamnya sungguh hikmat dan penting sekali artinya. Kitab Ulangan menceritakan tentang pemberian hukum Taurat yang dijelaskan kepada generasi baru yang dibesarkan di padang gurun, di mana sebelum mereka memasuki Kanaan, mereka perlu mengetahui hukum itu dengan sebaik-baiknya. Tapi bukan pemberian hukum baru, melainkan penjelasan tentang hukum yang telah diberikan sebelumnya. Nah, saudara-saudara, tema yang diangkat saat ini berkaitan dengan bacaan kita dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai 25 adalah pengajaran seumur hidup atau long life education. Kata pengajaran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ini merupakan sebuah proses atau cara atau perbuatan untuk mengajar. Pengajaran juga dikatakan segala sesuatu mengenai mengajar. Dan pengajaran ini juga dapat diartikan sebagai peringatan, pengalaman, peristiwa yang dialami atau dilihat. Contohnya, musibah yang dialami menjadi pengajaran, ya, artinya peringatan. Kejadian yang dialami atau peristiwa dan pengalaman yang ada. Nah, saudara-saudara, long life education tidak mengenal batas waktu dan usia, sebab proses mengedukasi itu berlangsung seumur hidup. Selama masih hidup berarti kita ada dalam proses pengajaran, sehingga kita tidak mengenal kata berhenti. Dan kitab Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai 25 ini adalah bagian yang menceritakan bagaimana peran para orang tua atau generasi tua, di mana mereka akan mengajarkan perintah, ketetapan dan peraturan atau hukum yang disampaikan oleh Musa dari Tuhan kepada anak-anak mereka atau kepada generasi-generasi muda, generasi-generasi yang ada pada saat itu, di mana mereka telah siap memasuki tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada saat itu bangsa Israel bukan hanya satu-satunya bangsa yang hidup pada saat itu, melainkan ada banyak bangsa
maka kehidupan yang saling mempengaruhi sangat dimungkinkan terjadi pada saat itu. Kita tahu bersama bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa yang menyembah Allah, Yahweh. Tetapi bangsa lain seperti Kanaan, mereka percaya kepada Baal sebagai Allah mereka. Sehingga saudara-saudara, kondisi pada saat itu sangat penting di mana pengajaran atau pendidikan bagi bangsa Israel sangatlah diharuskan memiliki peran dari para orang tua agar supaya dengan proses pengajaran, dengan proses pendidikan, mereka dapat membawa generasi ini untuk mengenal Allah dengan benar dan supaya mereka hidup menurut kehendak Tuhan. Sebab saudara-saudara, konsekuensi dari tidak mengedukasi, maka bangsa Israel generasinya akan terjerumus ke dalam cara hidup yang sama dengan bangsa lain, yaitu menyembah Baal, dan itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Sehingga disinilah Allah memakai pengajaran atau pendidikan sebagai alat untuk menjaga umat Israel supaya tetap berkenan kepada Tuhan dan dapat menciptakan generasi yang hebat. Sehingga saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jangan anggap enteng dengan pengajaran, jangan anggap enteng dengan pendidikan, karena itu sangat penting. Arahkan hati kita untuk mendengarkan didikan ajaran supaya itu menjadi bekal untuk masa depan yang ada. Maka dari itu, saudara yang diberkati Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca saat ini, di mana di sini dikatakan ada proses pengajaran, ya. Kalau kita baca bersama di ayatnya yang ke-6 dan ke-7 sampai 8 dan 9, di situ ada proses pengajaran saudara-saudara. Dikatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Nah, ini yang kalah dengan kita Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang orang nyanda jaga perhatikan. Orang pe satu kolom sodistei, orangnya perhatikan saudara-saudara, ya. Kalau orang di jauh sana orang perhatikan, mar kalau di sei firman orangnya perhatikan. Ini yang kadang-kadang kalah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Orang kurang perhatikan, apalagi memperhatikan kehidupan anak-anak. Di sini firman Tuhan mengingatkan kepada para generasi tua, orang tua yang ada pada saat itu, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Perhatikan atau memperhatikan. Ini bicara apa, saudara? Ini bicara tentang menaruh perhatian, menaruh minat, ada ketertarikan, ya. Atau perhatikan di sini berbicara tentang mengamati dengan secara baik, melihat lama, melihat dengan teliti. Ini yang disebutkan dengan perhatikan atau memperhatikan. Sehingga apa yang disampaikan, apa yang diajarkan, apa yang diperintahkan, apa yang ditetapkan, apa yang diatur, itu harus diperhatikan. Orang kalau memperhatikan, dia nyana akan salah, ya. Orang kalau perhatikan, dia tidak akan keliru, saudara-saudara. Makanya di ayat yang ke-6 disebutkan, perhatikan. Dalam proses pengajaran, kalau siswa memperhatikan secara baik, gurunya menerangkan, gurunya mengajarkan, dia nyana akan keliru, dia nyana akan salah. Makanya perhatikan itu penting, ya. Perhatikan baik-baik firman Tuhan supaya toranya tidak salah, saudara. Perhatikan baik-baik apa yang diajarkan supaya toranya tidak menyimpang. Ini yang disampaikan. Ternyata proses pengajaran pertama itu perhatikan, ya. Dia baik-baik, perhatikan baik-baik, saudara. Ini sangat penting.
Perhatikan itu menaruh fokus dalam setiap ajaran yang ada. Dan dikatakan di ayat 7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Jadi ada proses pengajaran secara berulang-ulang. Berulang-ulang ini dalam bahasa Ibrani disebut sanan, yang artinya mengasah, meruncingkan, menajamkan. Karena kalau nyanda ulang-ulang berarti tumpul. Sehingga kata berulang-ulang di sini mengarah pada semakin tajam. Jadi menajamkan, mengasah. Pengajaran yang diulang-ulang semakin tajam. Ya, pendidikan yang diulang-ulang semakin tajam. Sehingga ya kalau so tajam, luar biasa itu saudara. Dan juga dikatakan dan membicarakannya apabila engkau duduk, apabila engkau dalam perjalanan, berbaring, saat berbaring dan juga saat bangun. Ini duduk, berjalan, berbaring, bangun, ini merupakan aktivitas sehari-hari, ya. Di mana aktivitas sehari-hari ini dilakukan setiap hari. Ada DP duduk, ada DP berjalan, ada DP tidur, berbaring, barika orang Manado bilang, dan bangun. Ini yang dilakukan setiap hari. Dan kalau aktivitas setiap hari ini kita lakukan dan mengisinya dengan pengajaran, wow, luar biasa. Membicarakannya tentang apa? Perintah, ketetapan, peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan. Luar biasa. Ini yang dibilang terjadi pengulangan, berulang-ulang. Nyandak cuma saat baku dapa ya. Karena mungkin ada orang tua dan anak karena kesibukan 1 minggu 1 kali baku dapa saudara. Aduh. Bapak ibu saudara, dan juga dikatakan ya. Di ayatnya yang ke-8, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Jadi memberi tanda di tangan dan dahi. Ini merupakan simbol ya, simbol, ada tanda. Sama dengan orang yang sudah menikah ada tanda ya, ada simbol, ada cincin. Nah, itu tanda, simbol itu dia sudah menikah, saudara. Jadi kalau sudah ada tanda begitu jangan ganggu, yoto. Jangan ganggu, itu orang punya saudara. Ada tanda, sehingga tanda itu memberikan suatu bentuk atau suatu patokan bahwa tanda itu membuat kita lebih fokus untuk mengikuti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan yang terakhir dikatakan, dan haruslah ayat 9, engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Menuliskan. Makanya jangan jadi orang yang sok jago saudara. Jangan jadi orang yang setel tahu, ya, padahal lintok setel. Kalau orang kurang paham, kalau orang kurang mengerti, mari kita menulis. Saudara, saya kalau buat khotbah, ya, saya itu tulis dulu, saudara. Saya menulis. Jadi sampai hari ini buku khotbah saya itu udah belasan. Dari saya mulai vikaris ya sampai saya pendeta, saya hobi menulis khotbah. Dulu dituangkan dalam buku, tapi saat ini dalam buku dan juga dalam YouTube, saudara. Sehingga penting menulis, supaya kalau ada hal-hal yang kita lupa, kita lihat catatan kita, ya, kita ingat. Saudara-saudara, ada tujuan dari proses pengajaran ini, supaya generasi muda dan umat Israel, mereka mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, full heart, ya, segenap hati, segenap jiwa, perasaan, dengan segenap kekuatan. Jadi proses pengajaran ini sangat penting supaya
mereka mengasihi Tuhan, menjadi umat yang setia, taat, serta takut akan Tuhan. Karena orang yang mengasihi Tuhan akan menjadi orang yang setia. Di mana ada kasih, di situ ada kesetiaan. Di mana ada kesetiaan, di situ ada kasih. Sehingga orang yang mengasihi Tuhan akan menjadi orang yang setia kepada Tuhan, yang hidup dalam ketaatan serta menjadi takut akan Tuhan. Namun saudara-saudara yang diberkati Tuhan, menjadi pertanyaan pada masa kini, apakah proses mengedukasi masih berlangsung antara orang tua dan anak-anak? Apakah proses mengedukasi ini masih jalan, masih ada, masih dilakukan oleh orang tua pada masa kini? Sehingga pada masa kini ada banyak generasi yang mengasihi Tuhan. Kalau proses mengedukasi untuk bagaimana mengenal Allah dengan benar, maka generasi muda pada saat ini akan menjadi generasi yang mengasihi Tuhan. Namun saudara-saudara, kalau ada generasi yang tidak mengasihi Tuhan, berarti proses mengedukasi tidak jalan. Pengajaran pendidikan itu tidak berlangsung dengan benar. Jangan sampai saudara-saudara, karena kita terlalu sibuk, kita tidak melakukan tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak kita mengenal Tuhan secara benar. Jangan sampai kita hanya sibuk dengan tugas, pekerjaan, dan ternyata kondisi atau kehidupan spiritual anak-anak kita ternyata kacau balau, rusak. Ini menjadi bahaya saudara-saudara. Sehingga jangan sampai anak-anak kita lebih suka pergi ke diskotik daripada pergi ke gereja. Jangan sampai anak-anak kita lebih suka, cenderung mencintai handphone daripada mencintai firman Tuhan, mencintai Alkitab. Ini yang jadi problem, ini yang jadi masalah pada masa ini. Sehingga tidak sedikit anak-anak yang membangkang kepada orang tua. Tidak sedikit anak-anak yang tidak menghormati orang tua. Orang tua baru satu kalimat, orang 10 paragraf saudara-saudara. Pang manyau, ya pang putar balik, pang malas. Ini boleh orang tua mau suruh, nin tahu bantu orang tua. Ini yang jadi problem, ini yang jadi masalah saudara-saudara. Dan sepertinya ini proses pembiaran yang terjadi. Sehingga jangan sampai anak-anak kita terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara, yang saya mau katakan saat ini sebagai hamba Tuhan, didiklah anak-anak kita dengan benar, sesuai dengan ajaran Tuhan, sesuai dengan nasihat Tuhan. Jangan sampai mereka hanya menjadi generasi generasi TikTok saudara, ya. Cuma tahu TikTok tapi tidak mengenal Tuhan dengan baik. Kalau gerakan-gerakan TikTok tahu sekali saudara, tapi tentang peraturan, tentang apa yang dikehendaki oleh Tuhan, nyandak tahu dengan baik. Tidak kenal baik siapa Tuhan yang kita sembah. Sehingga itu tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk mengajarkan mereka bagaimana mengasihi Tuhan, bagaimana mengasihi firman Tuhan. Sebab bukan tidak mungkin mereka akan terpengaruh karena keadaan dunia saat ini sangat menggoda, sangat menggiurkan. Apabila kita sebagai orang tua nyandak perhatikan pada orang, maka mereka akan terjerumus ke dalam hal-hal yang membawa mereka pada jurang kehancuran. Sehingga saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sesibuk-sibuk apapun kita sebagai orang tua, di sini firman Tuhan mengingatkan, jangan lupa untuk supaya kita mengajarkan kepada anak-anak kita supaya mereka mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan pasti rajin bersekutu, rajin beribadah. Makanya dipertanyakan anak-anak kita yang sudah malas beribadah, saudara.
Masih jaga kasih ingat le orang pada orang. Ibadah atau orang tua sunya ada power, sunya ada kekuatan mau togor pada orang, mau kasih ingat pada orang. Karena dompe pamalawang pada orang sebagai orang tua. Makanya ayat 12 bilang, maka hati-hatilah, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Orang yang mengasihi Tuhan tidak akan melupakan Tuhan. Makanya Tuhan ingatkan, hati-hati supaya jangan kita melupakan Tuhan. Karena kalau sampai orang melupakan Tuhan, Alkitab mencatat di ayat 15, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga ia memunahkan engkau dari muka bumi. Sangat keras firman Tuhan ini, saudara. Ada banyak anak-anak Tuhan lupa Tuhan. Ada banyak orang, ada banyak warga jemaat lupa Tuhan, saudara. Memang ketuknya bisa disangkal. Semua orang ada dari penyakit lupa. Ya, lupa taruh kunci. Lupa ada lapas di mana tuh kunci. Ada orang DP kacamata di kepala, mari dia cari-cari di mana tapi kacamata ada taruh di mana tapi kacamata minta ada di kepala, saudara. Itu tidak masih mending. Kacamata ada di mata dia cari mana tapi kacamata minta ada di mata, ada pakai-pakai. Ini persoalan, saudara. Ya kalau lupa begitu siapa marah kan, saudara. Apalagi kalau setua kan. Ya memang penyakit lupa itu so dompe ora, saudara. Mar ada leh tuh orang yang pura-pura lupa. Ini yang bahaya, saudara. Kalau yang pura-pura lupa ini yang bahaya. Ya, utang sodeng bulan ya nyak bayar lupa, saudara. Itu dia nama pura-pura lupa, saudara. Ya nyak masuk gereja deng taung lupa masuk gereja, itu bukan lupa, so keyakinan itu, saudara ya. Makanya ada tuh cerita DP mai tua bilang begini, paple ini sudah jaga lupa pamam di rumah Pap bilang siang yang 02 tanya mau lupa beli 01, aduh bahaya, saudara. Bapak ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jangan melupakan Tuhan. Manusia kalau butuh Tuhan baru datang, ya. Mar saat sudah tidak butuh, lupa Tuhan. Saat dalam pergumulan, dalam keadaan yang sakit, oh Tuhan tolong. Tolong Tuhan. Kasih baik akan kita, kasih sembuh. Kalau kita baik, kita semua masuk gereja, semua ibadah Tuhan. Serta baik, lupa ke Tuhan. Ya, lupa janji. Kadang-kadang manusia begitu, Bapak Ibu Saudara. Manusia jono, Kang, saat butuh, datang-datang saudara, karena butuh. Saat senyak butuh ya cari jo. Ada banyak orang lupa kepada Tuhan. Lupa kalau Tuhan pernah tolong. Lupa kalau Tuhan pernah kasih sembuh, pernah kasih baik. Lupa kalau Tuhan pernah melakukan mujizat dalam kehidupan yang ada. Sehingga dalam kehidupannya dia melupakan Tuhan. Nyanda ingat akan kebaikan-kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan. Maka dari itu firman Tuhan ingatkan supaya nyanda mau lupa, no ulang-ulang. Ya, nyanda ada cara lain selain ulang. Ulang-ulang. Mar ada banyak anak-anak nih mau ulang-ulang kalau mau ajar pada orang. Ya, pasti udah orang kalau ulang-ulang. Mama satu kali juga kurang ulang-ulang. Memang firman Tuhan bilang teologis memang, saudara ya. Mesti ajar ulang-ulang. Makanya kalau cuma satu kali ya lewat itu Pak anak muda. Lewat, saudara. Karena anak muda itu cenderung pelupa. Sama dengan orang-orang tua pamba lupa, saudara. Makanya harus ulang-ulang. Itu rumusnya, saudara. Supaya tidak mau lupa. Karena sesuatu yang diulang-ulang akan jadi kebiasaan.
dan dari kebiasaan akan melahirkan karakter. Pulang, ibadah, 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 berdoa, kan makan udah berdoa. Itu saudara. Jangan nanti tadi goreng tulang, baru ya berdoa sungai ada makan ini, ya. Jangan lupa ingatkan anak-anak kita, baca firman. Itu saudara. Ingatkan mereka. Ulang-ulang ajarkan mereka bahwa Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus rela berkorban di tengah-tengah kehidupan kita. Makanya jangan melupakan Tuhan. Mungkin jadi pertanyaan, mengapa jangan melupakan Tuhan? Karena Tuhan tidak pernah melupakan kita. Amin saudara. Bahkan saat kita melupakan apa yang kita doakan, Tuhan tidak lupa dengan apa yang orang doakan. Amin. Karena dompet Tuhan yang pembalupa saudara. Ya. Mungkin orang lupa dengan kebaikan orang lain, tapi Tuhan yang tidak lupa. Mungkin orang lain lupa dengan kebaikan yang pernah orang lakukan, tapi Tuhan yang tidak pernah lupa bahwa orang pernah melakukan kebaikan. Mungkin dia selupa, maringa Tuhan yang pernah lupa. Amin saudara. Sehingga kita jangan melupakan Tuhan. Dia adalah Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Allah yang membawa keluar bangsa Israel dari tempat perbudakan dan masuk ke tempat yang berlimpah susu dan madu. Dia juga adalah Allah yang sama yang akan menolong kehidupan kita. Kalau bangsa Israel Allah sanggup keluarkan dari tempat perbudakan masuk ke tanah perjanjian, Dia juga adalah Allah yang sama yang mampu membawa kita keluar dari pergumulan hidup yang ada, masuk dalam anugerah Tuhan yang luar biasa. Amin saudara-saudara. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hari ini firman Tuhan ingatkan kepada kita semua. Mari mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa dan dengan segenap kekuatan. Dan jangan pernah melupakan Tuhan. Karena Tuhan Allah begitu luar biasa di tengah-tengah kehidupan kita semua. Semoga firman ini memberkati kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Hari ini firman Tuhan menggugah hati kami. Agar supaya kami jangan melupakan Tuhan. Jangan melupakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa Tuhan curahkan bagi kami. Bahkan firman-Mu mengajari kami untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan yang kami miliki dalam kehidupan ini. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah saudara-saudara. Semoga ini menjadi berkat bagi kehidupan kita semua. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Saya pendeta Jemaat Gemim Sentrum Likupang. Dan mungkin ini khotbah saya di Likupang yang terakhir ya. Karena saya sudah akan dimutasikan ke Kota Bitung. Sehingga saudara yang diberkati Tuhan, pembacaan hari ini juga memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.